Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya kepada beliau. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahar, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala pengorbanannya, sehingga pada malam hari ini terwujudlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid merupakan satu sunnah hasanah. Di dalam hadis Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyam usami ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyam usami awzarihim syai'un. Di sini ada kata-kata sunnah. Yang pertama, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Yang kedua, sunnatan sayyi'atan. Nah, kata-kata sunnah di sini bukan sunnah Nabi dengan pakai ismun nakirah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Yang dikatakan man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Nah, sunnah di sini ada berarti tradisi. Ada tradisi yang baik, ada tradisi yang tidak baik. Tidak semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu artinya barang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua yang baru itu sesat. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang bagus. Yang berkata ada bid'ah yang bagus itu bukan Sufron Makmun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sarahnya kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari, ketika Sayyidina Umar mengadakan ijtihad 12.000 sahabat di kota Madinah yang setiap malam selalu sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Kemudian oleh Sayyidina Umar dibimbing sholat tarawih berjamaah. Itu seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Dilaksanakan sholat tarawih berjamaah. Selesai sholat tarawih berjamaah, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebagus bid'ah. Ini yang bilang Sayyidina Umar, bukan Sufron Makmun. Imam Syafi'i memperkuat. Lalu Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Al-bid'ah al-mahmudah, bid'ah yang terpuji. Wal bid'atul madmumah, dan bid'ah yang tercela. Mana bid'ah yang terpuji kata Imam Syafi'i? Ma yuwafiqul kitab was sunnah.
Bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-bid'atul mad'umah, bid'ah yang tercela, bid'ah ma yukhaliful kitab wa sunnah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadisnya sifatnya bid'ah. Rasulullah langsung bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau saudara-saudara kita mempelajari dalam ilmu balaghah sastra Arab, dalam sastra Arab itu dikatakan ada qaidah hadfus sifat alal mausuf, dibuang sifatnya. Mengapa sifatnya itu dibuang? Karena sudah pasti. Nah, ini barangkali di antara saudara kita yang kurang memahami, sudah pasti bahwa bid'ah yang dimaksud Rasul bid'ah sayyi'ah. Kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun, itu pasti bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tidak baik. Tidak mungkin kalau bid'ah baik itu sesat. Kullu bid'atin hasanatin dhalalatun, otaknya miring. Tidak mungkin. Jadi pasti hadis Rasul kullu bid'atin sayyi'atin. Maka Rasulullah menganjurkan untuk membuat bid'ah sebanyak-banyaknya, tapi bid'ah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat kebiasaan tradisi yang baik, maka dia dapat pahala dan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya Rasulullah melarang, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Ini kata-kata sunnah semuanya, tapi sunnah isi berarti kebiasaan tradisi. Barang siapa yang membuat kebiasaan tradisi yang tidak baik, yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, maka baginya dosa dan mendapat dosa dari orang-orang yang mengikuti mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sendiri. Semakin banyak bid'ah hasanah, Islam makin itu. Kita harus menyadari bahwa ada perintah Allah yang Allah tentukan tempatnya dan waktunya. Itu namanya ibadah haji. Allah tentukan tempatnya, tidak boleh di tempat lain. Allah tentukan waktunya, tidak boleh di waktu lain. 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, kecuali ibadah. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempatnya saja, waktunya bebas. Ibadah umroh, kapan saja mau umroh persilakan. Cuma tempatnya di tanah haram, di Masjidil Haram, tidak ada di tempat lain. Ada perintah Allah yang Allah tentukan waktunya saja. Sholat 5 waktu, tempatnya bebas. Mau sholat di tepi jalan tol, persilahkan. Mau sholat di tengah sawah, persilahkan. Mau sholat di tepi laut, persilahkan. Mau sholat di hutan, persilahkan. Mau sholat di rumah, persilahkan. Afdolnya di masjid. Nah, ini ada sebagian saudara kita yang kurang paham. Ada perintah Allah yang Allah tidak menentukan tempatnya dan tidak menentukan waktunya. Bebas. Itu banyak sekali. Perintah baca Quran, kapan kita baca Quran, kapan saja. Di mana kita baca Quran, di mana saja. Perintah baca sholawat, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai umat Islam, orang-orang yang beriman, bacalah kau sholawat. Kapan baca sholawat? Kapan saja. Di mana baca sholawat? Di mana saja, asal jangan di WC. Persilakan. Perintah zikir, kapan saja dan di mana saja.
Persilakan pikir. Allah tidak menentukan tempatnya dan tidak menentukan waktunya. Kemudian muslimat NU mengadakan silaturahmi pada malam Jumat. Silaturahmi ini perintah Rasulullah. Man ahabba ayyun saqalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, bapak-bapak, ibu-ibu, inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu diluaskan rezekinya? Kok nggak menjawab? Yang nggak menjawab bisa miskin itu. Inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu diluaskan rezekinya? Kelihatan habis takut miskin. Inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Cepat menjawab sekarang, takut cepat mati. Rasul bersabda, man ahabba an yusrata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, di antaranya laksanakan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid pada malam hari ini, di mana kita bersilaturahmi, ya Allah, mudah-mudahan dengan peringatan dan silaturahmi ini, ya Allah, mudah-mudahan kita digampangkan rezeki yang halal. Ya Allah, mudah-mudahan dengan silaturahmi dan peringatan Maulid malam hari ini, ya Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dijauhkan dari segala macam penyakit yang sedang berjangkit di permukaan bumi ini. Amin ya Rabbal. Nah, silaturahmi malam Jumat. Lalu kita baca Yasin malam Jumat. Yang pasti Yasinan rutin setiap malam Jumat sama Nabi tidak ada. Tak ketemu saya. Kalau baca Yasin malam Jumat tapi tidak rutin, tidak kumpul itu sering. Tapi zaman Rasul tidak ada kumpul setiap malam Jumat istiqomah baca Yasin, tidak ada. Apakah orang yang baca Yasin istiqomah setiap malam Jumat masuk neraka? Otaknya miring. Mari kita bicara. Mari kita bikin ketentraman dalam umat Islam ini. Jangan membuat pendapat-pendapat yang aneh-aneh. Mari kalau Anda punya pendapat ketemu dengan Surah Maun. Apakah Yasinan tiap malam Jumat itu bid'ah? Saya yang masuk neraka? Mari bicara. Orang yang tua-tua mengadakan zikir bersama tiap malam minggu. Baca la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, tasbih 100 kali, dengan segala macam pikir-pikir. Zaman Rasulullah tidak ada pikir setiap malam minggu rutin istiqomah, tidak ada. Sekarang kita adakan pikir tiap malam minggu. Berani sudah berkata, barang siapa yang pikir tiap malam minggu rutin istiqomah masuk neraka. Persilakan bikin pengumuman. Bikin pengumuman di Madura sana, di Celurit. Ya mari kita bicara itu berpikiran yang wajar. Jadi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah. Nah termasuk sekarang kita mengadakan peringatan Maulid. Subhanallah, Rasulullah mengadakan Maulid tiap minggu, memperingati lahirnya Rasul tiap minggu. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain, faqala yaumun wulidtu fi. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu ditanya Rasulullah SAW, mengapa kau puasa setiap hari Senin? Apa jawab Rasulullah? Saya puasa setiap hari kelahiran saya. Rasulullah sendiri memperingati Maulidnya tiap minggu.
Kita setahun sekali. Seandainya kita bikin maulid tiap hari juga nggak apa-apa, bagus. Nah di sini saudara-saudara, banyak isyarat-isyaratnya itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka hanya mereka wawul jamaah falyafrahu, mereka bergembira. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi merupakan karunia Allah terbesar, merupakan rahmat Allah terbesar. Pantaslah umat bergembira, bukan tertawa sendirian di pojokan masjid. Gila itu. Kita bergembira, kumpul semuanya kayak malam ini untuk menjaga kegembiraan kita atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. In kuntum tu'minuna fattabi'uni. Masih banyak lagi yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita adakan peringatan Maulid. Nabi tiap Senin memperingati Maulidnya dengan puasa. Kita adakan peringatan Maulid, dan seluruh acara Maulid tidak ada yang tidak perintah Allah dari awal sampai akhir. Mari, siapa bilang Maulid tidak ada perintahnya? Hadir. Orang yang tidak senang Maulid, tolong hadir ke Maulid yang diadakan oleh para ulama, para habaib ini. Semua acaranya perintah Allah. Pertama dibuka dengan baca kitab suci Al-Qur'an. Perintah Allah apa bukan? Perintah Allah apa bukan? Pakai otak. Bukan marah, saya kasih tahu supaya sadar. Betul atau tidak? Supaya tidak macam-macam. Kalau kau tidak terima dengan pidato saya, datang ke rumah saya. Mari berdialog. Tidak usah ngotot, masih berdialog, ngopi bersama gitu. Betul atau tidak? Bicara. Saya mau bicara ini supaya kita ini mantap apa yang kita kerjakan. Tidak usah khawatir. Acara kedua, baca sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bacalah kau sholawat kapan-kapan saja, apalagi ketika peringatan Maulid lebih afdal. Di luar peringatan Maulid pun kita baca sholawat. Perintah Allah. Mana yang dikerjakan ulama yang bukan perintah Allah? Tunjukkan pada surah Maun. Tunjukkan. Setelah mereka sholawat tarawih, sambutan-sambutan. Sambutan itu mau'idhatul hasanah. Saya penceramah kayak Habib Muhammad tadi memberikan ceramah kepada saudara untuk cinta sama Rasulullah, untuk mengharapkan syafaat Rasulullah. Mau'idhatul hasanah, termasuk saya penceramah. Mau'idhatul hasanah, mau dilaksanakan perintah Allah. Tutup dengan doa, perintah Allah. Saya nggak tahu nanti setelah doa itu apa, ada nasi kebuli apa enggak, saya nggak tahu ini ya. Saya nggak tahu cuman saya nggak dari panitia. Nanti setelah doa biasanya keluar nasi kebuli, keluar paha ayam, keluar paha kambing. Nasi kebuli, mengapa? Untuk menggembirakan orang. Subhanallah. Untuk menggembirakan orang. Ini perintah Rasulullah. Afdhalul a'mal ba'dal faraidi idkhalus surur. Perintah paling afdhalnya perbuatan
setelah mengerjakan yang banyak, menggembirakan orang. Makan nasi kebuli, paha kambing. Dan tolong ibu-ibu di belakang itu, kalau beli buah ketika bulan Maret, jangan beli buah yang kroco-kroco. Cari pisang Ambon, sisir pertama, sisir kedua, foto Nabi. Cari pisang raja yang bagus-bagus, sisir pertama, sisir kedua, ketiga, foto Nabi. Sisir terakhir untuk saudara. Pilih kambing, pilih yang kambing yang gemuk-gemuk. Jangan kambing kurus. Jika Nabi cari kambing yang paling gemuk, panggil, hai kambing sini. Saya potong lehermu karena saya cinta sama Nabi Muhammad. Cari kambing yang gemuk, cari ayam-ayam yang gemuk. Hidangkan. Kira-kira saudara kalau melihat paha kambing senang apa tidak? Peringatan Maulid jadi mulai jam 8 pagi, bubar jam 12. Keluar nasi putih, ikannya tempe kecil-kecil, gerutu, betul tidak? Di rumah tempe, Maulid tempe lagi. Lama-lama kita mati dengan tempe. Jadi, mana yang melanggar? Kita bikin makan enak, menyenangkan orang lain, dapat pahala. Subhanallah. Ini maulid. Semuanya kita jalankan perintah Allah. Tidak ada acara maulid yang bukan perintah Allah. Siapa bilang tidak ada perintah Allah? Yang kita kerjakan semuanya perintah Allah. Mari kita bicara. Saudara tidak mau maulidan, persilakan. Cuman tolong jangan mencela Sultan Makmun yang maulidan itu aja. Saudara punya keluarga mati tidak mau tahlilan, ya sudah, nggak usah tahlilan. Tapi tolong jangan menyalahkan Sultan Makmun yang tahlilan 7 hari. Nah, kalau menyalahkan saya, berhadapan dengan saya. Betul tidak? Mau cara kiai, Sultan Makmun kiai. Mau cara bajingan? Saya lambat cara bajingan. Sedikit-sedikit saya bisa singgah kok. Mari kita secara damai. Kalau ada pendapat datangi kiai, ngopi dengan kiai, mari bertanya bagaimana ini kiai. Menurut saya begini, oh ini menurut saya kasih dalil dari semua. Jadi enak masyarakatnya tidak bingung. Dan ini harapan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam ini pada waktu itu karena Allah ingin menciptakan agama Islam sekaligus. Bukan Adam diciptakan pada Allah turunkan itu, pada penciptaan Adam sekaligus pada waktu itu Allah mau menurunkan agama Islam di permukaan bumi, maka diciptakan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, saya akan menciptakan khalifah, wakil saya nanti yang akan melaksanakan syariat saya, syariat Islam, supaya ada yang melaksanakan saya ciptakan Adam dan keturunannya untuk melaksanakan syariat Islam. Dan pada saat itu juga Allah akan menurunkan agama yang namanya agama Islam. Allah menurunkan agama satu, agama Islam. Ada orang bicara sekarang ini, Tuhan menggunakan semua agama. Tuhan yang mana? Dan kapan kau ketemu dengan Tuhan itu? Kapan kau bicara dengan Tuhan yang membedakan semua agama itu? Jangan bikin kebohongan di tengah-tengah masyarakat. Betul tidak? Allah menciptakan agama satu, agama Islam, itu yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan syariat Allah itu. Allah ciptakan Nabi Adam. Baik, para memang ini ja'ilun fil ardi khalifah, pelaksana syariat Allah Nabi Adam dan keturunannya.
diturunkan agama Islam ini sudah dengan kudrat iradat Allah menurunkan Islam tidak sekaligus. Allah turunkan 25 Rasul. Maka kalau sudah ditanya siapa yang membangun agama Islam, kalau saudara jawab Nabi Muhammad saja satu orang, itu salah besar. Tidak benar. Yang membangun Islam ini 25 Rasul. Nabi Adam bangun Islam, Nabi Nuh bangun Islam, Nabi Ibrahim bangun Islam, Nabi Musa bangun, Nabi Isa bangun Islam, Nabi Muhammad 25 Rasul. Seluruhnya membangun satu agama, agama tauhid. Tidak ada macam-macam. Allah tidak menurunkan agama macam-macam. Itu agama yang dimiliki oleh mereka yang tidak mau beriman kepada Allah. Allah bukan agama sah. Oleh sebab itu dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, persilakan buka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matali wa matalul anbiya min qabli kama kaliman bana baitan wa ana akhiru man wada'a lillah." Perumpamaan saya, matali wa matalul anbiya min qabli, perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah, sebuah gedung. Sayalah datang yang terakhir, yang letakkan batu terakhir, pertanda pembangunan selesai. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rajilikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi itu penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Wahai umat Islam, seluruh umat Islam di dunia, kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu bukan agama Islam, agama baru yang mereka dirikan. Dia ngaku Islam, bukan agama Islam. Siapapun saja yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu bukan agama Islam. Maaf saudara-saudara saya dari golongan Ahmadiyah. Ahmadiyah ada dua, ada Ahmadiyah Nawawi, ada berdua Qadiyah. Ahmadiyah yang menyatakan bahwa Mirza Umar Ahmad itu nabi, bukan Islam. Selesai. Agama ini bukan, tapi bahasa ini bukan baru ya. Tapi agama bahasa ini ya. Bahwa itu yang aku nabi namanya Mirza Husain Husain bin Husain Ali. Dia ngaku nabi di Iran dari sektor sebagian Syiah. Dialah yang mengaku nabi, membawa agama baru. Dan umat Islam tidak usah bingung. Siapapun saja yang mengaku nabi setelah Nabi bukan Islam, agama baru yang dia dirikan. Tapi supaya laku dikaitkan dengan Islam. Kalau enggak laku. Jadi ngaku Islam. Nah kita tarik kesimpulan sekarang, gak usah bingung. Ya, di Betawi pernah namanya Musodik, mantan pegawai negeri pensiunan, hobinya main badminton. Kemudian dia berkhidmat di Gunung Salak 40 hari katanya Allah alam. Banyak yang begitu itu. Di Jombang ada. Tengah malam datang cahaya dengan pembas suara, innaka laminal mursalin. Dia merasa ini wahyu dari Allah. Innaka, sesungguhnya engkau termasuk utusan Allah. Pagi subuh turut aku nabi. Tadi malam saya dapat wahyu, innaka laminal mursalin. Bahwa itu mungkin dari setan yang bersuara untuk memurtadkan. Nah, ini sudah ambil patokan kata Pak Sukamahun. Pokoknya siapapun saja yang ngaku nabi setelah Nuh bukan Islam. Walaupun ngaku Islam, bukan Islam. Islam sudah
paten, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini. Nah, seluruhnya yang membangun Islam itu 25 Rasul. Mulai Nabi Adam, semua semuanya tauhid, tidak ada beda dakwahnya itu. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh menyerukan umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Inilah agama Islam. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa, seruannya tidak berbeda, sama. Nabi Musa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam. Datang Nabi Isa, yang bagi saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa seruannya sama dengan Nabi Musa, sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Muhammad, apa seruannya? Sama dengan seruannya Nabi Isa Yesus Kristus, sama dengan seruannya Nabi Musa, sama dengan seruannya Nabi Ibrahim, sama dengan seruan Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain. Nabi Abdul berseru supaya umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Abdul sama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Lalu bedanya apa Pak Sugron? Tidak ada bedanya. Agama tauhid, cuman syariat Allah itu tidak Allah turunkan sekaligus, diturunkan oleh Allah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusianya. Contoh, zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nolong para habaib. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nolong? Karena tidak ada orang nolong. Mengapa tidak ada orang nolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang menolong? Ada orang nolong? Tidak ada. Tanah belum dimaklim-maklim, orang-orang kapling, negara kagak ada. Zaman Nabi Adam tidak ada Singapura, tidak ada Malaysia, tidak ada Saudi, tidak ada dunia. Milik siapa? Milik Nabi Adam dengan istrinya berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Tidak ada. Siapa yang nyolong tanah? Tidak ada. Sederhana syariat diturunkan sedikit. Yang kedua itu iman dan sujud kepada Allah. Syariat belum ada. Zaman Nabi Adam, kakak kandung kawin dengan adik kandung boleh. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan sekarang ini. Mengapa tidak ada? Dan tidak ada yang mau jadi besan. Benar kan? Tidak ada yang mau jadi besan. Diperbolehkan oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah, nanti akan disempurnakan. Nah, jadi kalau sekarang di Cirebon ini ada orang mau kawin dengan adik kandungnya karena cantik, itu sebenarnya anak itu salah lahir. Mestinya anak itu lahirnya zaman Nabi Adam dulu. Tertunda kelahiran saudaranya. Coba lahir zaman Nabi Adam. Boleh. Iya. Datang Nabi Nuh, disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, disempurnakan. Saya sebut yang besar-besar aja, kalau itu 25 kan kelamaan nanti. Datang Nabi Ibrahim, sempurnakan. Datang Nabi Musa, sempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Daud, sempurnakan dengan kitab
Zaburnya. Datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Cuma umat Islam, saya peringatkan bahwa kita percaya kepada kitab Injil, kitab Injil yang asli, yang satu. Mana Injil yang asli? Injil yang firman Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Itu yang kita yakini. Bukan Injil yang ada sekarang. Injil sekarang ada 5. Ada Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Ada Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Ada Injil Yahya yang orang bernama Yahya. Ada Injil Markus yang ditulis orang bernama Markus. Ada satu Injil Barnabas yang ditulis orang yang bernama Barnabas. Tapi Injil yang kelima itu dilarang dibaca oleh orang gereja. Dan kalau dibaca dianggap sudah keluar dari agamanya. Mengapa? Karena Injil Barnabas isinya mirip dengan Al-Quran. Maka tidak boleh dibaca. Saya tahu. Persilahkan itu keyakinan Anda. Tetapi keyakinan sampai Injil yang mana? Injil yang asli menurut Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Dan itu firman Allah, bukan perkataan Nabi Isa. Nah sekarang Injil yang ada sudah campuran. Bukan hanya Nabi Isa, pernyataan imam-imam mereka sudah campuran. Yang kita yakini kitab Injil firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk seluruh umatnya. Di mana kitab surat sudah tidak ada. Dicari di pojok bumi tidak akan ketemu saudara. Dan Allah angkat menurut Al-Quran. Kita percaya pada perjanjian lama yang namanya kitab Taurat. Taurat yang mana? Bukan Taurat yang ada sekarang. Sekarang Taurat itu perjanjian lama. Mungkin di Eropa itu sudah ada bangsa 500 manuskripnya. Yang kita percaya kitab Taurat yang mana? Kitab Taurat yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Kita umat Islam wajib ya. Dan kami umat Islam menghormati semua nabi. Kami menghormati Nabi Isa. Kita menghormati Nabi Musa. Kita menghormati Nabi Nuh. Semua nabi kita hormati. Malah kalau kita nyebut nama nabi, disunatkan untuk mengatakan alaihissalam. Wa qala Isa alaihissalam. Wa qala Musa alaihissalam. Wa qala Ibrahim alaihissalam. Setiap kita disebut nama nabi, kita katakan alaihissalam. Kita memuliakan semua itu. Nah, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, penyempurna. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka pembangunan Islam selesai. Sebelum datang Nabi Muhammad, pembangunan Islam belum selesai. Datang pembangunan Islam selesai. Karena sudah selesai, Allah yang meresmikan, Allah yang mendeklarasikan. Mana deklarasinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini menurut ulama tafsir tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi haji wada yang terakhir, turunlah ayat ini di Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Turunnya Al-Quran 30 juz, berarti syariat Allah tumplak blak. Bahasa Jawa ini, orang Jawa itu ini masuk Jawa masuk Sunda. Jawa Sunda. Orang Jawa itu ya, kalau sungguh-sungguh mesti kata yang terakhir diulang. Kemarin jalan macet, enggak apa-apa, masih jalan. Tapi orang Jawa bilang, pakai kemarin jalan di tol macet, mati mesin sudah gak jalan. Syariat Allah dari lama waktu blak. Sudah tidak bersisa lagi. Dengan turunnya Al-Quran habis.
Al-Quran diturunkan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan lahirnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, berarti nikmat Allah belum sempurna. Dengan lahirnya Nabi sempurna nikmat Allah. Quran 30 surat, Rasulullah yang akan menjelaskan dengan sunnahnya sudah dilahirkan. Sempurnalah Islam ini. Kemudian Allah yang bikin pernyataan, bukan Superman. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, bukan kata Superman. Wa raditu lakumul Islam dina. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Menurut Al-Quran, agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Masa gini takut? Ini Quran. Quran menegaskan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama ikut agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah, dan nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Mengapa? Tempat mereka di neraka. Jangan tangkap saya, tangkap Al-Quran. Saya cuma baca Quran. Ini ada dalam Al-Quran, maka saya tidak takut. Ini Quran. Dikit undang-undang Quran tidak boleh dibaca di Indonesia. Selama Quran masih boleh dibaca, saya sampaikan di secara utuh. Tidak saya pilih ayat-ayat. Subhanallah. Walaupun Islam menanamkan fanatisme terhadap agamanya, tapi Islam sangat toleransi. Ini Islam. Saya fanatik kepada Islam. Hanya Islam yang diterima oleh Allah. Tapi saya toleransi dengan umat yang beragama selain Islam. Ini ajaran Islam. Sebenarnya sejarah ini hampir cuma ulangan kok. Yang terjadi sekarang ulangan 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang turunnya surat Al-Kafirun. Orang Arab Mekah datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apa maumu? Kalau kau ingin menjadi pemimpin di negeri Mekah ini, kami setuju angkat engkau sebagai raja. Tetapi dengan syarat berhenti kau jadi nabi. Dan itu penawarannya. Cuma redaksinya waktu itu berhenti kau menyerukan agamanya. Saya ganti. Muhammad, kau mau jadi raja, saya akan jadi raja. Asal kau berhenti jadi nabi. Muhammad, apa mau? Mau jadi orang kaya? Saya kumpulkan semua kekayaan orang Mekah ini. Saya serahkan kepadamu. Sehingga kau nanti akan menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini. Tapi dengan syarat berhenti jadi nabi. Apa Muhammad yang kau inginkan? Ingin kawin dengan gadis-gadis di Mekah. Kami kumpulkan semua anak perawan di kota Mekah ini. Kemudian kau kawin semaunya. Mau 10, 20 persilakan Muhammad. Asal berhenti jadi nabi. Sekarang terulang. Kadang-kadang Sukarnamun misalnya kepada saya, sudahlah jadi kiai susah-susah kok, amplopnya tipis. Sudahlah, saya kasih jabatan kau Menteri Luar Negeri, asal kau berhenti jadi kiai. Sukarnamun, kau jadi Menteri Dalam Negeri, gajinya mungkin 100 juta lebih, dengan syarat berhenti jadi kiai.
Dan kalau saya jadi menteri dalam negeri kan berhenti jadi kiai. Kalau saya jadi menteri luar negeri kan berhenti jadi kiai. Itu secara halus kadang kita diberikan jabatan, diberikan kedudukan supaya berhenti jadi kiai. Halus. Lagi terjadi. Sekarang terjadi. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu kan gitu kan. Nabi Muhammad pertama tidak menjawab. Begini Muhammad, sudahlah. Ayo gantian aja lah. Seminggu saya ikut agamamu, minggu depan kau ikut agama saya. Gantian. Rasul tidak menjawab. Dan Rasul tidak menjawab, tidak kami lagi. Sudah Muhammad, kalau tidak mau gantian, ini adalah bersama-sama aja. Nastarik nahnu wa anta. Mari kita bersekutu bersama kau dengan saya. Kau sholat, kami sholat ikut engkau. Begitu kami menyembah Lata wal Uzza, engkau ikut menyembah Lata wal Uzza. Lihat sekarang terjadi. Diulang ini. Sekarang diulang sudah. Nah, Nabi tidak menjawab. Turunlah ayat Quran sebagai jawaban. Qul ya ayyuhal kafir, katakan oleh engkau Muhammad kepada si kafir-kafir itu. Kafir itu bukan penghinaan nama. Mengapa Allah orang yang tidak beriman dinamain kafir? Kafir itu bahasa Arab. Kafar yakfuru artinya menutup. Sehingga kita berdoa, ya Allah, atau makafir anhum sayyi'atihim. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka. Kafir itu ismul fa'il. Kalau saya perpanjang, orang kafir itu adalah orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak tembus ke dalam dadanya. Orang yang menutup hatinya itu oleh Allah disebut kafir, bukan menghina, menutup hatinya. Orang yang membuka hatinya sebagaimana itu orang mukmin namanya. Jadi orang kafir itu bukan satu penghinaan nama. Apakah monyet disebut monyet itu penghinaan? Apakah kebun disebut kebun itu penghinaan? Itu sekadar nama. Allah yang kasih nama. Orang yang menutup hatinya sehingga tidak tembus iman ke dalam dadanya, itu namanya orang kafir, orang yang menutup hatinya. Dan ini tidak bisa hilang di Indonesia. Kumpulkan 100.000 profesor doktor untuk menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Selama Quran masih ada di depan umat Islam, kafir tidak bakalan hilang dari Indonesia sampai kiamat. Persilakan. Innal ladzina kafaru di Quran, ya ayyuhal kafirun di Quran. Bagaimana kita mau bilang kalau Quran masih dibaca? Ini tidak benar. Dan itu bukan penghinaan, sebutan. Maka kalau didefinisikan panjang, siapakah orang kafir itu? Orang kafir itu ialah orang-orang yang menutup hatinya sehingga cahaya Islam, iman tidak tembus dalam dadanya karena dia tutup. Orang yang menutup hatinya itu namanya kafir penutup. Itu sebenarnya bahasa Arabnya itu. Nah, dengan datangnya syariat asal tumplak, tidak ada sisa nyeraput. Quran diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan di dunianya maupun kehidupan akhiratnya, diatur oleh Islam. Maka yang namanya liberalisme itu, kebebasan adalah asasi manusia, tidak ada tempat dalam Islam. Dan liberalisme yang datang dari mana datangnya makhluk ini? Kita pelajari makhluk ini datang dari dunia barat. Mengapa dunia barat ini timbul liberalisme? Karena mereka, sebagian mereka trauma dengan agamanya, ingin membebaskan diri dari ajaran agama. Sehingga seorang tokoh liberalisme di Amerika Serikat bernama Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama.
Kalau ini tujuannya benar, berarti liberalisme ini tujuannya untuk membinasakan manusia di Indonesia. Saya tegaskan, saya baca bukunya. Silakan berdebat dengan saya. Saya bukan orang yang namanya sembunyi-sembunyi, tidak. Ini datang dari barat, makhluk ini. Mereka ini membebaskan diri dari asuhan agama. Subhanallah. Maka saya katakan, di Indonesia ini agama Islam itu memberikan kebebasan, tapi tidak kebebasan mutlak. Syukran makmur, persilakan kau berbuat apapun saja, bebas, selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ini kebebasan liberalisme dalam Islam. Kalau liberalisme dimaksudkan kebebasan mutlak, kebebasan mutlak tanpa batas hanya untuk binatang. Binatanglah yang mempunyai kebebasan mutlak. Kambing kebebasannya mutlak, mau apa saja kambing tidak kena hukum. Ayam kebebasannya mutlak. Kalau manusia lalu diberikan kebebasan mutlak tanpa batas, berarti terjadi proses pembinatangan manusia di Indonesia. Oleh sebab itu saya katakan, liberalisme ini dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama. Liberalisme yang tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, itu namanya proses dalam rangka pembinatangan bangsa Indonesia. Bangsa itu menjadikan kayak binatang. Bagaimana? Mantap. Mantap. Tidak rugi saya datang ke sini. Sampai saya batalkan semalam, mestinya ada Cianjur saja semalam itu. Karena saya untuk memberikan kondisi saya, yang saya sudah tua, Habib. Kalau saya tiap malam keluar begini di luar kota, ke Jakarta lain. Kalau tiap malam saya keluar kota kayak gini, remuk badan saya. Besok malam saya istirahat dulu, malam Sabtunya boleh. Minggu depan saya ke Jawa Timur. Tapi sebelum ke Jawa Timur saya tidur dulu di rumah. Kalau tidak ada istirahatnya, tahu umur saya sudah. Umur saya ini kalau tahun Hijriah 82 lebih. Betul. Insya Allah di majelis ini saya paling tua. Habib berapa umur? Ya, anak muda, 64, 82. Mengapa saya bisa ngotot? Oleh tuan rumah tadi kasih pada kambing saya. Untung tidak di tempat durian. Tadi saya masih menghadapi toko kambing satu. Saya makan tanpa nasi. Asik. Nah, ini saudara, karena saya semalam mestinya di Cianjur. Saya katakan, saya nggak ke Cianjur, saya mau ke Cirebon, saya mau buka tenaga dulu. Nah, besok malam tidur lagi saya di Jakarta, nanti ke Jawa Timur. Harus begitu, lain dengan dulu ketika saya masih muda. Tahun 71, sayalah yang kampanye Partai Nahdlatul seluruh Cirebon. Yang tua-tua mesti tahu ini. Ditekan buku, diperek, ditanikan nasi, diputet, semua saya kirim supaya kuningan. Tahun 71, 50 tahun yang lalu. Ya Allah, waktu itu saya tidak terpikir bahwa nanti 50 tahun yang akan datang saya akan bicara lagi di Cirebon. Ternyata terjadi. Nah, di sinilah saudara-saudara. Jadi Islam datang ini sempurna. Allah ciptakan syukuran makmur bukan untuk semau gue. Allah ciptakan syukuran makmur tidak untuk sakarbi dewe.
Allah ciptakan surah makmur bukan untuk semau-maunya, tapi Allah ciptakan surah makmur untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Itu surah makmur diciptakan bukan untuk sakit dewe, bukan untuk semau gue. Mari biar ngerti, makhluk liberalisme ini datangnya dari barat, bukan dari Quran. Karena barangkali seantara mereka itu trauma terhadap agamanya, ingin bebas dari agamanya. Bukan Islam. Kami tidak pernah trauma dengan agama Islam. Nah, itulah liberalisme. Kebebasan adalah asasi manusia. Maka saya nyatakan malam ini, kebebasan adalah asasi manusia. Kalau tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan etika, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, berarti Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia. Jadi berzina bebas, laki perempuan kumpul bebas, asal mau sama mau, tidak kena hukum. Kawin sejenis bebas. Ini kan cuma kembali sama Nabi Lut. Jadi bukan sejarah baru itu. Dulu sama Nabi Lut lalu anggap karena homoseks. Sekarang ini homoseks diresmikan oleh negara barat. Pemerintahnya mengesahkan laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Bagaimana caranya? Ya sudah, kalau saya diterusin tidak ada enak ya. Tapi yang jelas berarti sama dulu kembali lagi. Kalau orang sedang naik ke bulan yang namanya Armstrong, itu bukan sejarah baru. Fir'aun sudah seperti itu dulu. Cuma teknologinya, teknologi Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Hai kaumku, bikin kamu menara setinggi-tingginya. Nanti akan saya naik ke menara yang paling tinggi itu. Saya ingin melihat mana Tuhan yang Musa. Ya sama dengan sekarang ini. Pergi ke bulan. Saya tidak pernah melihat Tuhan di atas kata Armstrong. Jadi bukan barang baru itu. Substansinya sama dengan Fir'aun. Fir'aun ingin mencari Tuhan, suruh bikin menara. Karena belum ada kapal terbang. Hei, kamu bikinkan menara yang paling tinggi. Saya mau naik ke situ. Mau saya lihat Tuhan yang mau saya ada enggak? Sama. Jadi sejarah itu tidak ada. Substansinya itu sama ulangan 1000 tahun yang lalu, ulangan 3000 tahun yang lalu, bukan barang baru. Nah, Islam syariatnya umplek, sehingga Islam itu bicara segala macam kehidupan, sehingga ada pansekularisme bahwa agama itu tidak mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Agama itu cuma di dalam masjid, sholat, zikir, sholawatan, tahlilan, bungkus berkat, pulang. Dia itu Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Islam mengatur kehidupan manusia. Islam itu indah. Maka saya fanatik kepada Islam. Karena saya Islam, saya bukan dulu. Saya Islam mengaji Islam. Islam mengatur mulai rumah tangga. Siapa laki-laki yang boleh satu bantal, siapa perempuan yang boleh satu bantal. Tidak sembarangan laki-laki satu bantal, tidak sembarangan perempuan satu bantal. Kalau kau kerjakan itu, saya kasih penyakit AIDS, saya kasih penyakit HIV. Penyakit AIDS itu tahu sudah. Setelah tahun 1976, penyakit AIDS ini berkembang di barat, yang menjadi penyakit yang sangat menakutkan. WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan seluruh dunia, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengumpulkan semua dokter sedunia, baik dokter Muslim dan non-Muslim, suruh menyelidiki penyakit itu dari mana. Ternyata penyakit itu sebabnya karena perzinahan, karena pelacuran, tidak ada sebab lain. Dan menolak abortus karena pelacuran, tidak ada sebab lain. Itu keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudara. Bukan seorang makmum yang ngomong. Nah, tidak sembarangan laki-laki. Lalu Islam itu indah. Dalam rumah tangga diatur bagaimana suami dengan istri, istri dengan suami. Diatur wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kalau terjadi pertentangan suami istri,
kumpulkan keluarga perempuannya, kumpulkan lagi bicara, selesaikan dengan damai. Apa yang perlu diatasi, diatasi. Itu Islam indah, tidak ada kekerasan rumah tangga. Si perempuan berbakti pada suami, suami juga berbaris dengan baik. Mulai dari WC sampai kamar depan, insya Allah tidak ada. Selengkap Islam. Mulai dari WC diatur bagaimana masuk WC dengan kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC dengan kaki kiri, di WC tuntaskan semua najisnya. Jangan ada sisa najis yang tidak keluar, tuntaskan najisnya. Setelah najis tuntas, sucikan najis itu. Tidak ada seteliti Islam. Sucikan najis dengan 3 syarat. Hilangkan baunya. Kalau najis itu berbau, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berwarna, hilangkan rasanya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol atau daging babi, sampai hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Subhanallah, Islam indah. Keluar dari WC dengan kaki kanan, alhamdulillahilladzi wa'afani. Dapurnya diatur oleh Islam. Kalau seandainya semua orang dapurnya diatur secara Islam, tidak ada orang-orang yang timbangan, tidak ada orang suap menyuap, tidak ada orang sogok menonggok, tidak ada orang yang merampok duit rakyat, tidak ada. Saya tidak mau bilang korupsi, terlalu halus. Merampok duit rakyat, tidak ada. Semua nanti berpikir rezeki yang lewat tenggorokannya itu halal enggak, suci enggak. Kalau semua orang menjaga yang lewat tenggorokannya harus barang yang halal, bukan yang haram. Sogok menyogok tidak ada, merampok duit rakyat tidak ada, ngurangi timbangan tidak ada, nipu orang tidak ada. Semua jujur, karena rezeki yang lewat tenggorokan harus rezeki yang halal, tidak ada lagi. Itu kalau dari kampungnya diperiksa. Kamar tidur, ya. Wah, panjang Islam ini. Kamar tidur tidak ada cerita Islam. Bismillahirrahmanirrahim itu paling pendek. Bacaannya kursi, kita surat Al-Ikhlas sampai mau naik saja kepada istrinya itu ada Bismillahnya, cuma tidak keburu. Atau kiainya tidak ngajarin. Saya ajarin. Sebelum naik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitan anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya dan jauhkan saya dari setan. Berikanlah saya ya Allah dzurriat keturunan yang baik-baik. Baru naik. Hei, ibu-ibu di belakang, kalau nanti suaminya naik, tegur, Bang, sudah baca Bismillah belum? Belum, turun. Suruh turun. Nangkring kayak kambing, nangkring kayak ayam, tidak sopan. Kita umatnya Nabi Muhammad sopan. Bismillah, ayo saya ajarin. Bismillah, Allahumma jannibni syaitan anni wa jannibni anhu warzuqna dzurriatan thayyibatan. Insyaallah anaknya anak yang soleh-soleh. Nampil kayak kambing, anaknya sekali. Saya sebagai ketua waktunya itu, saya bicara lupa. Sudah saya potong ya, bermasyarakat, berekonomi, saya potong. Mengapa Islam berbicara rumah tangga? Supaya anggota rumah tangga itu berakhlak Al-Quran,
bapaknya berakhlak Al-Quran, istrinya berakhlak Al-Quran, anaknya berakhlak, pembantu rumah tangganya berakhlak Al-Quran. Itu sebabnya Islam berbicara soal rumah tangga, Islam berbicara soal bermasyarakat, bagaimana di RT kita, di RW kita supaya hidup rukun. Islam berbicara soal bermasyarakat supaya hidup penuh toleransi, penuh kedamaian, penuh kegotong royongan. Islam mengajarkan soal bermasyarakat supaya anggota masyarakatnya berakhlak Al-Quran. Mengapa Islam bicara ekonomi? Supaya pelaku ekonomi berakhlak Al-Quran. Itu sebabnya bicara babul baik, bicara babul syirkah. Siapa bilang Islam tidak bicara ekonomi? Di tengah orang menyatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan di dunia, Islam tampil dalam dunia modern sekarang ini dengan bank muamalatnya, dengan bank syariahnya. Bahwa Islam tidak hanya mengatur zikir tahlil di dalam masjid, tapi Islam mengatur ekonomi dengan sistem perbankan yang sekarang tampil bank syariah di seluruh dunia. Bank syariah bukan di negara Islam saja, di Perancis bank syariah, di Belanda bank syariah, di Inggris bank syariah, di Amerika bank syariah. Ini semuanya. Mengapa kita bicara ekonomi? Supaya pelaku ini orang yang berakhlak. Mengapa kita bicara politik? Yang sekarang ini kiai sedang diracuni supaya tidak berpolitik. Diracuni. Kiai, politik itu kotor. Kiai, nggak usah berpolitik lah, cukup di pesantrennya. Supaya apa? Ya atau negara mereka. Kalau ulama umat Islam masih ingin memperbaiki bangsa Indonesia, maka ulama wajib berpolitik. Siapa yang duduk di DPRD? Siapa yang duduk di PDIPD tingkat 1? Siapa yang duduk di DPR? Mereka yang bikin peraturan, mereka yang bikin undang-undang. Kalau tidak ada kita di sana, akan bikin undang-undang kayak apa oleh mereka itu? Maka kalau kiai masih punya rasa tanggung jawab berbangsa Indonesia, kiai wajib berpolitik. Superman bicara. Mesti akan berdebat dengan saya. Yang melarang kiai berpolitik itu Belanda. Yang melarang kiai berpolitik itu Belanda. Karena Belanda ingin memperpanjang daerahnya di Indonesia. Kiai jangan berpolitik, jangan berpolitik. Karena Belanda yang ingin memimpin negara ini. Jadi kalau sekarang ada orang melarang kiai berpolitik, itu sisa-sisa Belanda. Kita harus duduk di DPR. Kita harus bikin undang-undang. Peraturan daerah kita bikin, peraturan negara kita bikin. Kalau ingin ikut andil, tidak merubah Pancasila. Kami ulama sudah sepakat bahwa kita negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Tidak ada perubahan. Cuman kami ulama ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk NKRI supaya kita bisa menyumbangkan pikiran terbaiknya. Duduklah di DPR itu. Kita di situ bisa menyumbangkan pikiran terbaik, bukan merubah Pancasila, bukan merubah Undang-Undang. Kami umat Islam ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk bangsa dan untuk negara ini. Sudah ditegur. Apa? Masih kurang? Masih kurang? Ngundang lagi. Jadi saya singkat, kalau tanya mengapa Islam bicara politik, supaya pelaku politik itu bukan preman, ya, supaya pelaku politik itu orang yang berakhlak. Siapa pelaku politik? Bupati itu pelaku politik, DPRD pelaku politik, gubernur, wali kota, DPR pusat, menteri itu pelaku politik. Dan kita bicara politik, kenapa? Supaya pelaku politik berakhlak kayak Al-Quran, berakhlak kayak sunnah Rasulullah. Pelaku politiknya bukan preman yang hanya sokok menonggok,
suap menyuap, korupsi, merampok duit rakyat, itu preman. Kurang jelas gimana saya ini? Masih kurang jelas. Jelaskan sendiri. Saya kira ya sudah mudah lagi lah. Ya memang saya juga kangen kok. Yang paling terasa pandemi corona itu saya yang paling terasa. Lalu satu saat yang lain Ustaz Nur Sazam, mungkin dia masih bisa ngaji sekitar 30 orang di masjid. Kalau kayak saya ini tertutup, dan orang undang saya itu mesti kayak begini. Nggak bisa saya diundang terus di masjid cuma 50 orang, itu nggak ada ya. Saya ke Jambi mesti kerumun, saya ke Riau mesti kerumun, saya ke Banjarmasin mesti kerumun kayak ini karena di lapangan. Jadi betul-betul 2 tahun ini saya yang paling terasa. Nggak ada undang sama sekali. Karena sudah pasti kerumun. Tapi alhamdulillah tidak kekurangan rezeki. Secara akal 2 tahun saya tidak ada orang undang. 1 pun mesti mati saya. Ya beda, mestinya mati. Alhamdulillah masih kekar nggak kira-kira? Zaman corona santri saya 2000 saya buka. Tidak ada tutup pesantren saya selama 2 tahun. Santri saya sekarang jumlahnya 5.500. Dibagi 3 tempat, yang paling banyak ada Kakasa 2.050 di Kakasa. Tetap belajar sholat berjamaah, istawu sufufakum fa inna tasawwu min tamami sholat. Saya percaya Allah yang Maha Kuasa. Yang penting saya menjalankan prokes. Bukan lalu saya tidak prokes 100% saya laksanakan di pondok. Wali murid saya telepon, yang mau memberikan anaknya kelas ini, tolong jangan keluar rumah 7 hari. Kalau 7 hari tidak keluar rumah, sehat bawa ke pondok. Bapaknya tidak boleh masuk pesantren, cukup di pintu gerbang. Anaknya yang turun, pulang. Biarkan 5.000 masuk sekaligus. Kayak apa pondok saya ini? Katakanlah kalau yang di Jakarta sampai 2.050, kalau yang punya mobil 50% aja. Kan mobil 1.000 mobil, 100.000 sepeda motor. Mau diapakan itu? Saya atur tanggal siang, pagi jam 6 sampai jam 12 kelas sekian, jam 1 sampai maghrib kelas sekian, diatur. Pulang pun diatur. Di pondok prokes berjalan, tiap 3 kamar seperti tempat cuci tangan. Sebenarnya Habib, tanpa prokes pun kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah, tidak usah prokes. Hitung saudara, sholat 5 waktu, 5 kali wudhu, berarti 10 kali cuci tangan. Karena sunnahnya wudhu, cuci tangan sebelum wudhu di luar tempat air. Kurang teliti gimana Rasulullah? Di luar tempat air. Baru sudah dicuci kotoran, boleh masuk tangannya ke tempat air. Baru untuk cuci lagi tangan. Kalau untuk 5 kali, cuci tangannya 10 kali. Ya, makan. Katakan 3 kali. Pasti cuci tangannya 6 kali. 6 kali berapa? 10, 16. Belum bangun tidur. Setiap bangun tidur Rasulullah ingatkan, kita stay pada hukum menawi hal yang sedia dahulu. Kau kayu tidak. Setiap kau bangun tidur, cuci tanganmu di luar tempat air, supaya terbuang kotoran itu di luar tempat air. Karena kau tidak tahu di mana tanganmu tidur. Bapak tahu kan di mana tidurnya? Tangannya di mana tidurnya? Tidurnya tangannya kemana-mana. Garuk-garuk, di mana jadi garuk? Betul tidak? Rasulullah ini Islam itu indah. Sampai di situ Islam itu indah sekali. Kalau aku pun menaungi ada sedia dahulu. Apa yang terlihat? Setiap program tidur. Ini tidak pakai prokes pun. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita bisa mencuci tangan 18 kali sehari.
Ya, nah ini saya prokes saya jalankan. Setelah saya jalankan prokes, tawakal kepada Allah, selesai. Sekarang ini orang lebih banyak takut sama corona daripada kepada Allah. Buktinya, maaf kalau saya kritik, sampai di Mekah. Di Mekah itu tarawih biasa 23 rakaat tarawih. Gara-gara corona diumumkan Masjidil Haram, tarawih malam ini dipotong. Tidak usah tarawih 20 rakaat, cukup 10 rakaat. Dan takutnya sama corona, sholatnya dipotong, bukan ditambah. Kalau saya nggak begitu, berhubung ada corona, mari sholat tarawih 20 rakaat, setelah itu mari sholat hajat, istiwa kepada Allah. Mestinya begitu ditambah. Jadi kalau ini ada corona, kalau kau sembahyangnya 10 rakaat, engkau tidak mati. Kalau kau sembahyang 20 rakaat, mati. Supaya tidak mati 10 rakaat saja. Apa begitu? Ya, maaf aja. Alhamdulillah di pesantren saya proses kesehatan jalan, sehingga camat ketika masuk pesantren yang camat saya. Ya Allah Pak, saya mau menasihatin proses prokes. Ternyata Pak Kai sudah menjalankan semua. Selesai. Inilah barangkali dari saya. Ya insya Allah mudah-mudahan saya sehat. Bisa datang lagi di tempat ini, mudah-mudahan pondok pesantren ini insya Allah yang mengasuh ini semuanya sudah dari Darul Rahman semua. Alvan nasuhannya ya alumni saya Ustaz Kamal ini juga sering alumni saya, dia dari Yaman. Insya Allah banyak belajar kepada para habaib yang ada di Yaman. Sekarang memimpin pondok pesantren. Insya Allah mudah-mudahan pondoknya ini nanti semakin maju. Saya ingat kepada doa Arab, tidak rohaitu hilalan aitu anau sayakun bakal. Kalau saya melihat bulan sabit, saya yakin nanti pasti menjadi purnama. Pasti dari bulan purnama sekarang masih berbentuk bulan sabit. Pimpinlah pondok sebaik-baiknya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, mungkin nanti samakan dengan Darul Rahman yang ada di Jakarta, sehingga anak cimpur cukup di pesantren-pesantren yang ada di alumni ini. Inilah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.